Pernah kepikiran nggak sih, data-data pribadi kita itu sebenarnya dipakai buat apa aja ya? Nah, kali ini kita bakal kulik bareng-bareng topik yang jujur aja personal banget buat kita semua di zaman digital ini. Yap, kita ngomongin soal privasi data dan gimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia bisa kasih kita kendali lagi. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada yang bilang kalau di ekonomi digital sekarang, data pribadi kita itu ibarat minyak yang baru. Berharga banget. Setiap kali kita ngeklik, nyari sesuatu, atau ngepost, itu semua adalah aset yang jadi rebutan. Ini nih, yang jadi pertanyaan besarnya. Dengan semua data kita yang tersebar di mana-mana, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Siapa yang punya kuasa atas jejak digital kita? Oke, buat ngejawab itu, kita mulai dari dasarnya dulu. Pertama-tama, kita perlu paham kenapa sih data kita ini dianggap berharga banget dan apa aja resikonya. Jadi nilai data kita itu lebih dari sekedar iklan yang suka ngikutin kita di internet loh. Data ini dipakai buat ngebangun profil digital kita yang ujung-ujungnya bisa mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Mulai dari disetujui atau enggaknya pinjaman, sampai ke peluang kerja. Serius loh. Tapi, pengumpulan data segede ini juga datang dengan risiko yang nggak main-main. Kita ngomongin soal pengawasan terus-menerus, pembuatan profil yang bisa aja salah, dan yang lebih bikin khawatir, diskriminasi oleh algoritma. Algoritma ini bisa aja malah memperkuat bias yang udah ada di masyarakat. Ngeri kan? Nah, dengan resiko segede itu, gimana cara kita ngelindungin diri? Jawabannya ada di sebuah konsep hak asasi manusia yang mendasar banget. Konsepnya itu hak untuk dibiarkan sendiri. Ini bukan ide baru, tapi sekarang diadaptasi buat era digital. Intinya, ini adalah hak kita buat punya ruang pribadi, bahkan di dunia maya sekalipun, bebas dari gangguan yang nggak kita inginkan. Dan ini bukan cuma teori atau ide filosofis ya. Di Indonesia, hak ini dijamin langsung oleh konstitusi kita. Pasal 28G ayat 1 di UUD 1945 itu secara jelas ngelindungin privasi kita. Jadi ini adalah bagian dari hak asasi kita yang paling dasar. Oke, sekarang kita geser sedikit ya, kita coba lihat. Data kayak gimana sih yang sebenarnya dilindungi sama hukum? Karena ternyata nggak semua data itu sama. Jadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita, UU PDP, dengan cerdas membagi data pribadi jadi dua kategori utama. Masing-masing punya tingkat perlindungan yang beda-beda. Nah, di satu sisi ada yang namanya data umum. Ini kayak nama lengkap, alamat, email, relatif standar lah. Tapi di sisi lain, ada yang namanya data spesifik atau sensitif. Contohnya, informasi kesehatan, data biometrik kayak sidik jari, sampai catatan keuangan. Data yang ini perlindungannya harus jauh lebih ketat, soalnya kalau disalahgunakan, dampaknya bisa serius banget buat kita. Oke, kita udah paham jenis-jenis data kita. Langkah selanjutnya adalah, kita harus paham kekuatan kita buat ngasih atau nolak akses ke data itu. Gini, intinya adalah perusahaan itu nggak bisa seenaknya ngolah data kita. Mereka butuh izin yang jelas dan sah dari kita. Izin ini disebut persetujuan atau konsen. Nah, disinilah letak kekuatan kita sebagai pemilik data. Nah, ini dia nih yang penting banget. Cuma ngeklik setuju di form yang panjang dan ribet itu, ternyata nggak cukup loh. Biar persetujuan kita sah di mata hukum, ada 4 syaratnya. Pertama, harus ada buktinya, entah tertulis atau terekam. Kedua, kita harus kasih izinnya dengan sadar, tanpa paksaan. Ketiga, kita harus tahu persis kita setuju untuk apa. Dan yang paling keren, kita bisa tarik lagi persetujuan itu kapanpun kita mau. Selain soal persetujuan, undang-undang ini juga ngasih kita satu set alat lengkap. Alat buat apa? Buat ngendaliin identitas digital kita. Anggap aja ini toolkit hak digital kita. Kita punya hak buat minta lihat data kita, benerin kalau ada yang salah, atau bahkan minta data kita dihapus. Kita juga bisa loh narik persetujuan kapan aja, dan bahkan nuntut ganti rugi kalau ada pelanggaran. Ini benar-benar alat buat kita ngambil alih kendali. Pertanyaannya sekarang, apa yang ngejamin kalau hak-hak ini bukan cuma tulisan di atas kertas? Jawabannya satu kata, akuntabilitas. UU PDB ini ngasih tanggung jawab langsung ke perusahaan atau organisasi yang ngumpulin data kita. Dalam bahasa hukum, mereka disebut pengendali data. Mereka itu punya kewajiban hukum buat ngejaga data kita. Dan mereka harus ngerespons kalau kita mau menggunakan hak-hak kita tadi. Tabel ini ngerangkum kewajiban utama mereka, mulai dari harus minta izin yang sah, wajib ngamanin data kita, sampai harus lapor kalau amit-amit ada kebocoran data. Semuanya ini dirancang buat ngelindungin kita dan mastiin hak-hak kita dihormati. Jadi, kita udah sampai di ujung pembahasan.
Paham soal hak-hak ini itu langkah awal yang krusial banget. Tapi tahu aja nggak cukup kan? Kekuatan yang sesungguhnya itu baru muncul pas kita benar-benar berani pakai hak itu buat ngelindungin privasi digital kita. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Udah siap belum buat ngambil alih kendali